Baik, perkenalkan saya Agatha Rita, saya mahasiswa semester 6 Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan S1. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang sistem Automated Online Proctoring atau kita singkat dengan AOP. Jadi ini adalah sistem yang berupa inovasi pengawasan ujian daring untuk menjaga integritas akademik dan fleksibilitas mahasiswa di universitas terbuka. Nah, adapun sebelum kita masuk ke apa itu keunggulan-keunggulan dari AOP ini, kita kenalkan dulu definisi dasar dari AOP ini. Jadi AOP itu adalah Automated Online Proctoring yang digunakan untuk pengawasan ujian jarak jauh digital yang memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI untuk memverifikasi identitas peserta, memantau perilaku dan menjaga keandalan proses ujian tanpa intervensi fisik konvensional secara real time. Jadi maksudnya metode pengawasan ini yaitu metode pengawasan ujian jarak jauh digital. Jadi mahasiswa-mahasiswi itu tidak perlu datang di satu lokasi untuk melakukan ujian tatap muka atau secara fisik, tapi dimanapun mahasiswa-mahasiswi itu berada, entah itu di lokasi pedesaan atau di perkotaan dimanapun, mahasiswa tetap bisa melakukan ujian jarak jauh digital. Nah, program atau aplikasi yang dipakai itu adalah Automated Online Proctoring. Adapun AOP ini sangat bagus sekali sistemnya. Yang pertama itu kita tahu kenal untuk dari skalabilitas yang sangat tinggi. Jadi AOP ini bisa mengawasi ribuan mahasiswa sekaligus dengan efisien. Jadi walaupun ujiannya peserta mahasiswanya itu banyak, tapi AOP ini bisa mengawasi mahasiswa dengan sangat efisien. Yang kedua, aksesibilitas mandiri. Nah, jadi mahasiswa dapat menempuh ujian dari tempat masing-masing tanpa harus datang untuk tatap muka. Dan evaluasinya itu berbasis data. Hasil laporan rekaman ujian itu tersusun secara terukur dan sangat logis. Bagaimana sistem AOP ini bekerja? Ada 3 langkah sistem AOP ini yang bekerja. Yang pertama dengan cara kerjanya itu dengan verifikasi biometrik wajah. Jadi maksud dari verifikasi biometrik wajah ini adalah para peserta ujian itu akan dibandingkan di depan kamera secara real time, nyata, ataupun dalam waktu yang sebenarnya pada saat ujian tersebut dengan fotokopi dengan foto KTP atau KTM mahasiswa guna mencegah kecurangan joki saat ujian. Jadi sesuai antara foto KTP atau KTM dengan peserta yang hadir pada saat ujian tersebut. Yang kedua, analisis perilaku AI. Jadi maksudnya adalah AI itu memantau arah gerakan mata, suara yang mencurigakan di sekitar ataupun ada keberadaan orang lain di sekitar layar di tempat ujian tersebut hingga durasi waktu meninggalkan tempat duduk ketika ingin ke belakang. Nah, jadi AI ini bisa memantau gerakan-gerakan anomali atau suara-suara supaya menghindari kecurangan saat ujian. Yang ketiga itu ada langkahnya itu proteksi peramban. Jadi proteksi peramban itu mengunci layar peserta ujian untuk mencegah pembukaan tab pencarian yang baru. Entah itu dari tab Google ataupun tangkapan layar atau penggunaan aplikasi dari pihak ketiga. Jadi ada proteksi tambahan sehingga mahasiswa tidak bisa membuka tab baru atau membuka aplikasi baru yang tujuannya untuk menyontek atau melakukan kecurangan saat ujian berlangsung.
Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang alur ujian penggunaan sistem AUP. Jadi, alur ujian dengan menggunakan sistem Automate Online Proctoring ini adalah yang pertama, verifikasi awal. Jadi di sini verifikasi awal, mahasiswa itu memindai wajah dan kartu identitas yang resmi sebelum soal ujian dibuka. Jadi tadi saya jelaskan, jadi mahasiswa wajib membawa kartu identitas, entah itu KTP atau kartu tanda mahasiswa. Jadi fotonya itu yang di kartu mirip dengan pada waktu orang mengangkat kartu dengan orang yang mengangkat kartu tersebut. Yang kedua itu pemindaian ruang. Jadi situasi pada saat ujian itu, kamera itu diletakkan di sudut ruangan 360 derajat untuk memastikan tidak ada bahan pembantu. Jadi untuk pengambilan tangkapan layar kamera dengan tools yang kita pakai ataupun laptop yang kita pakai itu kelihatan semuanya. Jadi misalnya kita di dalam kamar nih, dalam satu ruangan, nah itu harus kelihatan satu ruangan penuh 360 derajat. Jadi mencegah kecurangan, entah itu ada orang yang di samping kanan, kiri, belakang, atau depan peserta ujian tersebut. Atau tempat itu memang harus kosong. Yang kedua, pemantauan aktif. Jadi di sini AI akan mendeteksi adanya gerakan atau suara anomali atau perilaku dan mencatatnya sebagai penanda atau flagging. Nah, jadi ada AI yang membantu untuk memantau secara aktif dari peserta ujian. Yang keempat, validasi manusia. Jadi validasi manusia ini maksudnya pengawas memvalidasi laporan temuan AI sebelum nilai akhir dirilis resmi. Jadi maksudnya apakah yang bekerja ini itu murni atas pikiran, perasaan, perbuatan dari manusia atau orang yang mengikuti ujian tersebut. Jadi benar-benar orang ini nih, saya yang mengikuti ujian tanpa ada bantuan tambahan dari aplikasi atau dari AI yang lain. Seperti itu. Seperti itu alur ujian menggunakan sistem AOP. Nah, berikutnya, apa ini manfaat sistem AOP untuk integritas akademik? Yang pertama, menjamin keadilan bagi mahasiswa supaya belajar lebih jujur. Jadi, bagi mahasiswa yang belajar, yang telah jujur menghadapi ujian akan terdampak yaitu merasa adil. Mendapatkan keadilan karena diberikan sistem ini, jadi setidaknya walaupun jarak jauh, kita yang benar-benar sudah belajar, sudah ujian dengan jujur, mendapatkan keadilan tersebut. Yang kedua, memberikan efek jera bagi mahasiswa yang berbuat curang. Jadi bagi ada mahasiswa yang ketahuan berbuat curang, entah itu mendapatkan bantuan dari orang lain atau dari AI, nah itu akan diberikan efek jera bagi mahasiswa tersebut. Yang ketiga, meningkatkan reputasi kelulusan institusi. Nah, jadi maksudnya meningkatkan reputasi kelulusan itu artinya mahasiswa yang lulus walaupun ujiannya jarak jauh, tapi dengan sistem jarak jauh dan dengan sistem AUP ini itu mendukung kejujuran, integritas dari institusi tersebut bahwa walaupun ujiannya jarak jauh, tapi karena didukung oleh sistem AUP yang sangat bagus, yang sudah teruji, itu meningkatkan reputasi kelulusan. Jadi bukan hanya asal lulus saja. Dan yang keempat, manfaatnya itu efisiensi anggaran operasional skala besar. Jadi maksudnya dengan sistem AUP ini, mahasiswa tidak perlu ujian tatap muka yang harus disiapkan kertas ujian, yang harus datang melewati transportasi, mengeluarkan biaya yang cukup mahal jika lokasi ujiannya sangat jauh. Nah, ini bisa menefisiensi anggaran dari pihak kampus tersebut dan juga dari pihak mahasiswa. Jadi walaupun berada jauh dari tempat lokasi ujian,
mahasiswa tersebut bisa mengikuti ujian dengan sistem AOP ini. Berikutnya, protokol keamanan data dan privasi dari universitas terbuka ini. Nah, prinsip privasi mutlaknya ini adalah universitas terbuka menyadari akan adanya kekhawatiran mahasiswa perihal data rekaman kamera. Tapi, kebijakan perlindungan privasi dibangun di atas kerangka Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau sudah di bawah undang-undang. Jadi, menurut saya untuk mahasiswa tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Saya percaya dari pihak UT dengan sistem AOP ini itu sudah dijamin bahwa keberadaan kita yang terekam ini secara live itu aman dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Mengapa demikian? Ya, yang pertama, sistem protokol keamanan datanya saya katakan aman. Yang pertama, untuk kategori data, yang pertama itu kita harus diverifikasi wajah. Itu metode proteksinya dengan menggunakan enkripsi biometrik AES 256. Nah, dan masa simpannya itu akan dihapus setelah 30 hari. Jadi setelah 30 hari penyimpanan itu akan terhapus wajah kita. Yang kedua, rekaman kamera atau rekaman layar. Metode proteksinya perlindungannya dengan akses terbatas atau akses terbatas terenkripsi. Nah, itu masa simpannya setelah selesai masa sanggah. Jadi setelah selesai masa kita untuk menyanggah atau mengkoplen, rekaman layar kamera kita akan dihapus. Berikutnya untuk aktivitas layar kita selama ujian, itu metode proteksinya itu sandbox logging. Nah, masa simpannya maksimal 60 hari. Jadi setelah 60 hari, aktivitas layar kita akan terhapus. Jadi menurut saya, untuk privasi data kita sebagai mahasiswa selama mengikuti ujian dengan sistem AOP ini, pasti akan benar-benar tersave. Jadi menurut saya mahasiswa pun merasa aman dan nyaman tanpa takut akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, kesimpulan dari sistem Automate ini, Automate Online Proctoring atau AOP ini, jadi kesimpulannya adalah implementasi dari Automate Online Proctoring di universitas terbuka akan berhasil bukan ketika sistem berhasil menangkap ratusan mahasiswa yang menyontek saat ujian, melainkan ketika mahasiswa merasa aman, tenang, dan diperlakukan secara adil selama ujian berlangsung. Dan integritas kampus universitas terbuka tetap terjaga. Jadi untuk kita mahasiswa dan untuk dari sistem ini bukan titik ukurnya bagus ketika berhasil menangkap mahasiswa-mahasiswa yang berbuat kecurangan, tapi menjadi tempat sistem yang sangat membantu, sangat menguntungkan, dan sangat membuat fleksibilitas waktu kepada mahasiswa dan pastinya efisiensi anggaran di kampus UT ini. Jadi menurut saya sistem AOP ini sangat bagus. Dan integritas kampus UT tetap terjaga. Baik, sekian presentasi saya tentang manfaat dari sistem Automate Online Proctoring atau AOP di Universitas Terbuka ini. Semoga presentasi saya ini bermanfaat bagi yang melihat dan mendengarkan, dan kita sebagai mahasiswa juga terutama yang ujiannya tidak tatap muka ataupun jauh di lokasi ujian yang sebenarnya itu merasa aman, merasa nyaman, dan yakin bahwa sistem AOP ini dapat membantu kita untuk melaksanakan ujian jarak jauh dengan nyaman, tenang, dan lancar. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Saya Agatha Rita, mohon undur diri. Selamat malam.